Puji nama Tuhan. Shalom ibu-ibu WIC, apa kabar hari ini? Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya dilindungi dengan sempurna oleh Tuhan, amin. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Hari ini bersemangat beribadah kepada Tuhan. Semuanya semangat ya. Baik, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau menjadikan hari ini untuk kami dan berikan kesempatan buat kami untuk bersekutu, beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat segala berkat, kemurahan Tuhan atas hidup kami. Sebab itu lewat ibadah ini Tuhan kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini dengan penuh sukacita. Mari sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Kami percaya kami lebih dari pemenang. Sebab Tuhan yang berperang ganti kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah pembela kami. Engkau Tuhan penolong kami. Mari sama-sama dengan imanmu ibu-ibu katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Pasti tidak ada. Amin. Yes. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa yang dikalahkan? Yes, iblis. Di dalam nama Yesus. Di pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kibar halapan singa, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau pahlawan kami. Engkau yang berperang ganti kami di saat kami tidak mampu. Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Bahkan di saat kami jatuh, Engkau yang mengangkat kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu yang menopang hidup kami. Sebab saat yang paling terindah dalam hidup kami, yaitu saat di mana kami bersama dengan Tuhan, menikmati cinta dan kasih-Nya. Oh, tinggal dalam hadirat-Nya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan puji. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa kami selalu dekat kepadamu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Penuh
Ya, shalom semua para wanita yang ada di WIC GBI Puri, Women in Christ, sebuah anugerah untuk kembali berjumpa walaupun masih tetap lewat virtual. Terima kasih untuk semua pengurus, Ibu Gembala, Bu Koni, dan kemudian Bu Indah dan yang lainnya tentunya, para pengurus yang ada di WIC ini. Sebuah kepercayaan buat saya untuk hari ini berbagi di ibadah ini. Nah, tanpa merasa menggurui, merasa tahu, merasa pinter sama sekali, saya nggak hadir atau sharing dengan hati seperti itu. Tapi saya ingin hari ini mengajar kita semua, termasuk buat saya. Namanya prinsip ini, be ready, bersiaplah. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, kata bersiaplah pertama kali, itu muncul justru waktu ada keputusan-keputusan dalam kehidupan. Yaitu kita nanti akan membaca di Kejadian pasal 13. Saya yakin para wanita, ibu-ibu yang suka membaca Alkitab, kita tahu ceritanya. Yaitu perpisahan antara Abraham dengan Lot. Waktu itu namanya Abram ya. Nah, kita tahu kan background-nya adalah bahwa mereka semua diberkati. Tapi yang jelas, yang punya visi itu adalah Abraham. Karena Tuhan berkata, kamu akan pergi ke Promised Land, tanah perjanjian. Kamu akan menduduki tempat di mana Tuhan akan berikan itu menjadi milikmu dan keturunanmu, dan kamu akan mengembang keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, Lot itu hanya ikut-ikutan saja sebetulnya. Yang dapat visi adalah Abraham sebetulnya. Nah, kita tahu waktu itu kemudian gembala-gembalanya mereka bertengkar karena ladang pengembalaannya terbatas. Mereka maksudnya rumput dan apa, mereka kemudian berantem, Alkitab berkata ya. Jadi kemudian Abraham ngomong sama Lot, Lot, kita kerabat, nggak baiklah kita bertengkar. Jadi sekarang begini saja, pisahkan dirimu, kalau engkau ke kiri aku ke kanan, atau sebaliknya. Nah, kita tahu dalam hidup ini, ibu-ibu semua, kita itu akan dihadapkan dengan banyak keputusan untuk memilih. Ya, apalagi ke depan ini, pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Pilihan bagaimana, apakah bisnis akan dilanjutkan, pilihan bagaimana anak-anak nanti ke depan gimana, atau karir suami bagaimana. Itu semua keputusan-keputusan yang memang akan kita ambil dalam kehidupan. Nah, sayangnya ini dia. Lot itu memilih berdasarkan mata penglihatan jasmani. Ya, jadi kalau saya punya bahasa begini, dia didrive oleh standarnya dunia. Ya, karena begini, Alkitab nanti kalau ibu-ibu baca, karena nanti saya hanya akan membaca kira-kira 4 ayat saja dari pasal 13 ini ayat 14 sampai 18. Sebab begini, Lot kemudian memilih waktu dia melihat dengan mata jasmaninya dia, dengan standar keduniawian. Itu dia lihat lembah Yordan hijau. Ya, orang Jawa bilang hijau royo-royo kan. Kemaripah loh jinawi, bayangkan ya. Wah, kelihatannya hijau begitu luar biasa. Bahkan dikatakan begini, seperti taman Tuhan. Tapi seperti kan, kadang-kala ada orang lihat, wih ini peluang hebat ini. Wah, ini kalau begini saya bisa jadi kaya mendadak ini. Makanya seringkali kalau keinginan kita digelitik, gampang sekali orang jatuh kan. Ya, digelitik. Wah, ini cepat ini akan menghasilkan keuntungan dengan bisnis begini. Nah, yang luar biasa begini, begitu Lot ambil tempat itu, dia putuskan. Dia kemudian tinggal di ternyata daerah Sodom. Nah, yang parah lagi, bukan hanya dia tinggal di Sodom akibat pilihannya. Setelah itu Sodom tinggal di dalam dirinya. Ya, sebab kita tahu nanti setelah itu ada peristiwa roh yang mengerikan namanya incest spirit. Incest itu adalah hubungan intim antara orang tua dengan anak. Itu peristiwa itu terjadi justru lewat keluarga Lot pertama kali. Nah, dari peristiwa itu kan muncul 2 raksasa yang menjadi itu tuh suka bikin persoalan terus dalam perjalanan orang Israel. Ya, mereka suka cercokin orang Israel, namanya Moab dan Ammon. Itu anak-anak akibat incest antara Lot dengan anak-anaknya. Nah, saya tidak akan membahas itu. Tapi kemudian begini, mari kita lihat sekarang ibu-ibu semua, di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-18 dari Kejadian 13, Alkitab berkata, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang akan kau lihat itu
akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Amin. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, yang luar biasa begini, waktu Lot kemudian mengambil pilihannya, seakan-akan pilihan Abram nggak ada. Karena kalau secara dunia yang hebat-hebat sudah diambil oleh Lot. Makanya ibu-ibu semua nggak usah iri sama orang, ya, nggak usah kecewa, nggak usah kemudian kok kayaknya yang lain hebat-hebat semua. Nggak perlu. Sebab kuncinya yang penting bukan soal manusia memutuskan pilihannya atas dasar keinginannya. Itu tuh. Yang penting adalah waktu begini, Tuhan berfirman. Nah itu kata kuncinya. Katakan Tuhan berfirman, ibu-ibu, bahwa Tuhan berfirman. Jadi kata kuncinya adalah Tuhan yang berfirman. Ya, makanya ini yang kemudian saya sebut dengan penglihatan iman, penglihatan kerajaan. Penglihatan yang tidak diatur atau distandarisasi oleh sistem dunia. Ya kan? Waktu kemudian Lot memilih semuanya terbaik kan seakan-akan hilang. Yang baik-baik kelihatannya secara dunia hilang. Tapi enggak. Waktu Tuhan berfirman. Nah, apa yang Tuhan katakan buat Abram? Nah, kata tadi di ayat 17 muncul kata be ready, bersiaplah. Nah, bersiap itu bukan hanya sekedar siap-siap. Misalnya ada dari ibu-ibu yang mau anaknya ulang tahun atau anaknya mau menikah. Kan kita bersiap. Ya, pikirkan pakaiannya, pikirkan apa nanti makanannya. Nggak sekedar itu ibu-ibu. Kata be ready di sini di ayat 17. Ini adalah soal sikap kita. Jadi berdiri untuk punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah itu tuh. Apakah ini berarti korelasinya kepada mentalitas, Pak? That's right. Betul banget. Jadi ini talking about our mentality. Karena begini, waktu dia mengambil sikap untuk berdiri, ya ini adalah sikap mentalitas kita. Karena begini, Tuhan kenapa mau kita bersiap? Ibu-ibu semua bersiaplah. Karena Tuhan akan menyatakan hal-hal besar di depan ini. Walaupun saya tahu tantangannya juga makin besar. Ya dong, semua hal yang besar pasti ada bayar harga yang besar. Saya suka bercanda. Martabak yang biasa dengan martabak spesial saja, harganya beda. Ya kalau martabak spesial, telurnya bisa banyak, mungkin 4-5 telur bebek kali ya. Kalau martabak biasa ya 1-2 telur, harganya memang lain. Nah, kenapa perlu bersiap? Karena Tuhan janjikan hal-hal baru. Tuhan berkata begini, Abram, pandanglah sekelilingmu, lihatlah ke timur, utara, barat, selatan. Karena seluruh negeri itu akan aku berikan kepadamu. Ya, ini artinya peluasan dampak. Tidak sekedar dia jadi tuan tanah, bukan itu isunya. Tidak sekedar kemudian keturunannya seperti bintang di langit dan apa, kemudian hanya soal jumlah saja. Walaupun keturunan Abraham banyak kan. Tapi ini adalah dampak kehidupan, ibu-ibu semua. Saya yakin, saya akan berbuat buat kita semua. Ya, saya katakan, ibu-ibu nggak usah takut. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang punya influence yang luar biasa. Anak-anak yang akan berdampak. Keturunan yang akan mempengaruhi, akan take position di bidang masing-masing yang Tuhan tempatkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan perluas karakter kita, perluas visi, perluas hikmat. Tujuannya satu saja, Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Nah, kata bersiaplah di ayat 17 tadi, itu dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan kata Q-U-M, ya, kum gitu ya. Pakai Q, pakai ya itu. Jadi pakai Q itu. Nah, kata Q sendiri itu artinya apa? To rise, ya, bangkitlah, ya, bangkitlah ibu-ibu, bangkitlah dengan kekuatan Tuhan, bangkitlah dalam anugerah Tuhan, bangkitlah untuk apa? Menyatakan kehendak Tuhan. Oh, di tengah situasi di mana orang sekarang letih lesu, saya mendorong ibu-ibu yang ada di week ini, yuk tetap bangkit berdoa, tetap bangkit melayani, tetap bangkit semangat untuk tetap mengasihi suami, anak-anak,
tetap bangkit untuk tetap memperhatikan orang-orang lain. Nah itu to arise itu namanya, bersiaplah. Nah yang pertama, apa yang harus kita bangun dalam persiapan? Ya, yang pertama adalah begini, mari kita bersiap dalam mentalitas Kristus yang kuat. Karena begini, untuk kita mengalami banyak hal besar di depan yang Tuhan janjikan loh. Tuhan kan janjikan. Kita memang akan melewati yang namanya proses perjalanan. Ya kan? Dan saya tahu dalam proses perjalanan tidak selalu mudah memang. Makanya Tuhan mau kita punya persiapan mental. Ya kan? Sayangnya ada orang mau menikmati yang besar tapi tidak punya mentalitas yang kuat. Enggak dong. Tuhan mau kita punya persiapan mental. Ya, makanya Tuhan berkata ini, Abraham, pandanglah sekelilingmu ke utara, timur, selatan, barat di mana engkau berdiri. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan menjadi milikmu dan milik keturunanmu. Ya, dan keturunanmu akan sangat banyak. Nah, saya tahu begini, itu luas sekali, besar sekali. Ya, tapi prinsipnya begini, ibu-ibu semua. Yang penting begini, dalam persiapan mentalitas dalam perjalanan, saya punya prinsip dalam kehidupan. Kalau saya belum bisa melihat yang sangat jauh di depan, karena saya terbatas, maka yang akan saya kerjakan begini, saya akan berjalan saja sejauh saya bisa berjalan asal bersama Tuhan. Saya ulangi lagi, kalau kita belum bisa melihat ke depan bagaimana, ya tetap ibu-ibu berjalan saja dengan mentalitas yang benar, asal bersama Tuhan. Sebab kita semakin berjalan, kita akan semakin melihat jauh di depan. Nah, saya percaya dalam perjalanan di tengah proses, asal kita tetap melekat pada Tuhan, mentalitas kita kuat. Kuncinya mentalitas apa? Gak ada lain. Kuncinya mentalitas adalah perenungan kita pada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya dalam Yesaya 55 dikatakan kan, jalan Tuhan bukan jalanku. Ayat yang ke-8 ya, sampai ayat yang ke-11. Rancangan Tuhan bukan rancanganku. Ya, rancanganku kata Tuhan bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu kata Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalan Tuhan dari jalan kita. Ya, tapi kemudian yang luar biasa, Yesaya kemudian memberi puisi di ayat 10. Sebab seperti hujan turun dari langit dan salju turun dari langit, mengairi bumi, membasahinya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan roti buat yang mau makan, dan benih untuk ditabur kepada penabur. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali dengan apa? Sia-sia. Tapi akan melakukan apa yang menjadi kehendakku dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ibu-ibu yang percaya katakan amin. Nah, ternyata kenapa kita perlu sinkronis? Kenapa perlu kita selaraskan hidup kita dengan firman? Karena firman itu punya kekuatan hebat. Firman itu punya kuasa keberhasilan. Firman itu punya kuasa pelaksanaan. Firman itu punya kuasa kepastian. Jadi dalam firman itu ada kuasa pelaksanaan, ada kuasa keberhasilan, dan ada kuasa apa? Kepastian. Saya ulangi lagi. Mari ibu-ibu boleh tirukan. Dalam firman ada apa? Kuasa pelaksanaan. Dia akan melaksanakan yang Tuhan mau. Dalam firman ada kuasa keberhasilan. Firman itu selalu berhasil. Ya. Tapi dalam firman juga ada kepastian. Ya dan amin. Makanya firman itu ya dan amin. Dan firman itu adalah pribadi Kristus sendiri kan ibu-ibu. Jadi mari begini, selaraskan. Ini yang membuat mentalitas kita jadi terbangun ibu-ibu. Ya, mentalitas kita jadi terbangun. Makanya saya percaya, dalam perjalanan ini, waktu kita berjalan dituntun oleh firman, taati firman, setuju dengan firman, kembali kepada firman. Yang terjadi apa? Tuhan akan memberi kita apa yang saya sebut dengan kata ini dalam bahasa Yunani, siniemi. Siniemi itu apa ibu-ibu? Pengertian. Tiba-tiba tumbuh pengertian. Oh iya ya, tiba-tiba saya bisa mengerti, oh istri saya ini punya kebutuhan apa, punya kekurangan apa. Itu tiba-tiba punya pengertian. Oh ternyata kalau orang lain mungkin lagi mengalami sesuatu yang orang kemudian gampang hakimi, saya tidak mau hakimi. Nah itu pengertian-pengertian yang tumbuh ibu-ibu semua. Itu yang disebut dengan begini, waktu kita berjalan dengan mentalitas Kristus, kita akan memiliki pemahaman-pemahaman. Pertanyaan saya sederhana, apakah Abraham itu sempurna? Enggak juga. Satu kali dia mengambil keputusan yang salah kan, kita tahu kan. Kapan itu? Ya, waktu kemudian Sarah berkata begini, kayaknya saya tidak bisa punya anak ini. Padahal janji Tuhan mereka punya anak. Udahlah deketin saja ya Hagar hambaku. Ya Abraham bayangkan laki-laki
Istrinya ngomong begitu dan Hagar cantik. Ya, kan? Kemudian Abraham tidak menolak itu kan. Tapi yang terjadi begini, akibat keputusan mereka yang salah, 13 tahun mereka harus memeluk hal-hal yang keliru. Yang terjadi ya efeknya begitu luar biasa sampai hari ini. Di mana dua keturunan ini secara spirit terus konflik, bayangkan. Secara spirit ya saya bilang, terus kemudian terjadi benturan-benturan ya, sebab memang yang satu dari daging, yang satu adalah perjanjian, kan beda memang ya, itu terjadi benturan-benturan terus ya. Nah, ibu-ibu semua saya dorong, yuk miliki pengertian. Makanya Yesus suka tegur murid-muridnya, berapa lama lagi aku bersama dengan kamu? Kamu tidak mengerti terus. Murid-murid gagal paham. Nah, saya tahu begini, dalam perjalanan waktu mentalitas kita kuat, kita akan tetap tumbuhkan pengertian, pemahaman. Lihat orang lain, nggak gampang menghakimi, nggak rasa diri paling benar, nggak. Nah, yang kedua, kata be ready, ya itu artinya berdiri. Kita punya sikap untuk kemudian begini, kita tetap ada di dalam kebangkitan, kebangunan yang Tuhan mau. Tapi yang kedua adalah begini, kita mesti berani untuk reposisi dalam kehidupan. Ya, berani reposisi. Waktu Tuhan berkata sama Abraham bahwa pandanglah ke utara, timur, selatan, dan barat. Semua negeri itu akan menjadi milikmu. Yang luar biasa begini. Abraham itu kemudian apa yang dia kerjakan? Dia mulai memindahkan kemahnya. Makanya saya belajar ya ibu-ibu. Orang-orang besar di Alkitab itu selalu membangun kemah. Karena kemah itu tempat yang fleksibilitas. Yang gampang dibongkar dipasang. Ya coba kalau gedung ibu-ibu misalnya ya, ada gedung yang gede, yang kekar begitu, ya membongkarnya lama. Makanya seringkali kan memang betul, gereja kan bukan gedungnya kan. Gedung itu hanya tempat kita ibadah, maksudnya kita bersekutu, kita diajar di situ. Ya tidak ada masalah dengan itu. Tapi kan membongkar gedung tidak gampang. Dan kadang-kadang orang suka nyaman di dalam gedung. Which is sekarang semua kenyamanan begitu, sepertinya belum kita bisa kerjakan lagi kan. Tapi Tuhan bicara kemah ini adalah apa? Fleksibilitas hati yang gampang dibongkar. Jadi Tuhan kemudian suruh Abraham begini, lihat. Dan Abraham kemudian berani reposisi. Dia berani bongkar kemahnya. Nah saya nggak tahu kemah apa yang seringkali menghalangi kita untuk terima janji Tuhan. Mungkin kita ada di tempat di mana di situ penuh kepahitan. Tuhan mau berkata, move on. Yuk tinggalkan tempat itu. Ya, kita mesti berani meninggalkan begitu. Kadang-kala ada orang yang masih suka menikmati begitu. Nah, orang yang disebut dengan orang yang punya mentalitas yang kuat, orang yang punya sikap yang kuat untuk to rest, itu adalah orang yang berani begini, meninggalkan tempat yang di mana Tuhan tidak mau dia ada di situ. Mari begini, adalah di tempat di mana Tuhan ada di situ. Ya, makanya saya mempercayai dalam hidup ini. Orang yang maksimal cirinya adalah ini dia. Orang yang tepat, orang yang benar. Ada di tempat yang benar, di waktu yang benar, dengan berita yang benar yang dia yakini. Saya ulangi ya, orang yang maksimal adalah orang yang benar, ada di tempat yang benar, waktunya benar, dan dia ada hidup dalam berita benar yang dia yakini. Makanya ibu-ibu semua, jangan main-main dengan berita yang kita dengar. Ya, saya kadang-kala kalau orang sharing asal-asalan, maksudnya tidak kembali ke firman, saya berkata jangan. Itu mempengaruhi orang loh. Kita mesti punya berita kembali, berita kerajaan Allah. Bukan berita kerajaan sendiri, bukan berita-berita yang diencer-encerkan. Tuhan mau kita ada di tempat yang benar. Orang benar, tempatnya benar, waktunya benar. Berita yang diyakini benar. Ya, nah, kembali lagi kepada apa yang coba saya ingin katakan buat ibu-ibu semua. Saya nggak tahu, beranikah kita sekarang reposisi? Kalau sekarang kita ada di tempat yang suka ngomel, tempat kesombongan, tempat-tempat curiga kepada orang-orang lain, tempat ketakutan. Tuhan mau berkata begini, yuk reposisi, bongkar kemah itu. Ya memang bayar harga, ya kan bayar harga. Dan seringkali nggak hanya penderitaan yang kita harus tinggalkan, tapi yang paling ngeri adalah kenyamanan. Merasa sudah sukses, merasa hebat, merasa mampu. Oh iya, sekarang di masa pandemi ini ya,
Semua tempat begitu, Tuhan lagi paksa bongkar. Tapi sayangnya ada banyak orang yang tetap ngotot di situ. Tapi Tuhan lagi berkata, belajar seperti Abraham. Nah, kunci untuk reposisi ibu-ibu semua, kuncinya apa? Kuncinya adalah ini berhubungan dengan bagaimana penyembahan kita dan ibadah kita pada Tuhan. Makanya yang saya belajar, setelah Abraham memindahkan kemah, yang terjadi begini, dia kemudian membangun apa? Di ayat 18 kan. Dia membangun mezbah. Nah, mezbah itu adalah tempat di mana orang terkoneksi dengan sorga. Makanya mezbah itu adalah tempat orang terhubung dengan Tuhan. Orang terhubung dengan dirinya. Kok terhubung dengan dirinya? Oh iya, Agustinus seorang teolog besar, dia berkata, 2 hal besar yang harus kekristenan orang Kristen alami. Yang pertama, dia mengenal Tuhannya. Tapi kemudian yang kedua, dia mengenal dirinya. Orang kalau mengenal dirinya, gampang bersyukur, gampang tidak sombong, gampang melayani, gampang berkorban dalam kehidupan. Nah, saya berdoa para wanita di week ini, kita yuk kembali reposisi dengan cara apa? Bangun mezbah. Mezbah itu adalah tempat di mana kita mempersembahkan yang terbaik seluruh hidup kita. Makanya betul, api Tuhan itu turunnya di mezbah. Oh iya, jangan api turun di rumah, nanti kebakaran. Jangan api turun di mobil, nanti mobil meledak. Tapi api harus turun di mezbah. Ya memang ada yang dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Keakuan kita, keegoisan kita. Nah, saya percaya ibu-ibu semua, ini saatnya kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Tidak usah takut ibu-ibu. Di mana ada Tuhan bersama kita, kita akan cakap menanggung segala hal. Alkitab katakan ya, bahwa di dalam Tuhan kita akan cakap menanggung segala hal. Itu cakap itu artinya mahir di situ. Mahir. Karena kita tetap hidup dituntun oleh jalan-jalan Tuhan. Jadi yang kedua adalah, yuk ibu-ibu semua yang ada di week ini, saya dorong untuk kita tetap ada di dalam to arise maksudnya ya. To arise, kita harus ada di kebangkitan. Kita mesti bangkit betul-betul dalam kekuatan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Tapi yang ketiga, untuk kita kemudian be ready dalam kehidupan, kita bersiap dalam kehidupan, yang Tuhan mau adalah yang ketiga. Kuncinya apa? Mari hiduplah terus dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, tidak ada kata lain. Kita mesti terus dituntun oleh Roh Tuhan. Kan tadi saya sudah katakan, kekristenan itu perjalanan, proses, perjalanan. From glory to glory. Saya tahu dalam perjalanan ada musim-musim yang kita hadapi. Ada yang mungkin sekarang ibu-ibu ada di dalam musim panas sekarang. Semuanya panas kayaknya. Semuanya kering kayaknya. Mungkin ada yang di musim dingin sekarang ini. Kedinginan. Semuanya kayaknya sepi, sunyi. Tapi percayalah, di musim-musim apapun yang sekarang ini diizinkan terjadi pada kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya yakin. Saya yakin para wanita yang ada di week puri ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan. Nah, kuncinya adalah begini, mari hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau kita membaca di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14, ya ibu-ibu boleh lihat atau mungkin nanti di screen akan ditampilkan. Tapi Roma pasal 8 ayat 14, kita tahu kan background jemaat Roma. Ini jemaat yang tidak gampang. Penganiayaan, tekanan, karena Roma itu waktu itu pusat dunia. Dan sebetulnya orang-orang Kristen itu tidak suka dengan cara hidupnya Roma. Brutal, sensualitasnya kuat, kemudian keduniawian, pesta pora. Mereka ada di tengah tekanan dalam perjalanan kekristenan. Seperti Abraham juga mengalami perjalanan kehidupan. Tapi yang luar biasa, Tuhan berkata begini, lewat tulisannya Paulus, dia berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang, ya, every people, ya bahasa Jermannya sopo wae, ya itu bahasa Jawa lagi ya. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi begini, siapa saja, tidak harus pendeta, setiap kita. Makanya saya suka berkata, pendeta kalau nggak dipimpin Roh Allah, ya bukan anak Allah berarti. Orang biasa kalau nggak dipimpin Roh Allah, ya bukan anak Allah. Nah, orang ngakunya beragama Kristen kalau nggak dipimpin Roh Allah, ya bukan anak Allah. Dipimpin itu artinya begini, betul-betul totalitas dia mengendalikan hidup kita. Iya kan, ibu-ibu semua. Nah, ayat-ayat berikutnya kan, kita tidak akan terima roh perbudakan,
kita akan jadi ahli waris. Itu ayat yang ke-17. Ini konteksnya adalah Abraham Covenant. Perjanjian Tuhan pada Abraham yang tadi kita sudah baca di Kejadian pasal 13. Itu pengulangan dari Kejadian 12. Waktu Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim kan. Nah, kata roh, katakan roh ibu-ibu semua. Kata roh itu berasal dari kata asli kan, namanya ruah. Ruah atau pneuma. Itu artinya angin. Angin itu begini, tak terbatas. Oh iya, angin kalau sudah jadi badai, siapa yang bisa mengendalikan? Sampai saya berkata, negara superpower kayak Amerika, China, kalau menghadapi badai, tidak ada kekuatan senjata mereka bisa menolong. Misalnya di Amerika sering ada namanya badai Katrina. Itu meluluhlantakkan semuanya itu. Nuklir nggak bisa tolong. Nah, kekuatan roh Tuhan itu tidak terbatas. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan mau begini. Yuk kita makin melekat dengan Dia. Izinkan Roh Kudus beroperasi dalam hidup kita 24 jam. Percayalah, Dia diam di dalam kita. Ya, saya kalau lagi misalnya ya lagi berdoa, saya suka bertanya. Kan dikatakan ask, ya bertanyalah. Cuman terjemahannya Indonesia kan mintalah, itu kan ask. Bertanyalah sebetulnya. Saya suka bertanya sama Tuhan. Ya pertanyaan-pertanyaan, Tuhan, Engkau itu mau apa dengan hidup saya? Atau kadang-kadang saya bertanya, Tuhan, rencanamu apa sih untuk bangsa ini? Ya, Tuhan kemudian kasih pengertian. Ya, saya tidak akan sharingkan ini, karena itu saya dapatkan secara pribadi. Ya, saya doakan kemudian. Nah, ibu-ibu semua bergaul erat dengan Dia. Dalam perjalanan, Tuhan pasti menuntun. Ya, bahkan saya katakan, kerinduan kita untuk dituntun Tuhan kalah jauh dibandingkan kerinduan Tuhan untuk menuntun kita. Ibu-ibu yang ada di WIK, mari begini, kita mesti be ready loh. Ada banyak hal besar yang Tuhan akan kerjakan di depan. Yuk, to rise, kita bangkit, ambil sikap, mentalitas kita kuat. Jangan kemudian kita gampang lemah, putus asa, pesimis. Mari to rise, kita bangkit dengan kekuatan Tuhan. Kita bangkit dengan anugerah Tuhan. Kita bangkit untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya ingin berdoa buat ibu-ibu semua. Bolehkah ibu-ibu di tempat masing-masing? Mari ambil waktu untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Karapa sekete karapa apa. Hanarapata karapalapas. Hamba berdoa Tuhan. Untuk semua ibu-ibu yang ada di WIK ini. Untuk kami sungguh-sungguh hidupi apa yang menjadi kerinduan-Mu. Kami mau be ready Tuhan. Kami mau terus Tuhan. Untuk kemudian bersiaplah. Karena Engkau sedang menyatakan banyak perkara besar. Di tengah tantangan yang tidak gampang. Tapi kami yakin Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kami mau to rise. Kami mau bangkit. Kami ambil sikap yang kuat. Kami kuat di dalam anugerah Tuhan. Kami kuat untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang kesepian Tuhan hiburkan. Hari ini yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Berkati semua pengurus WIK, berkati Pak Gembala, Pak Samuel Gunawan dengan Ibu Koni dan semua pengurus WIK yang ada. Berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua. Haleluya, saya percaya kita semuanya diberkati dengan firman Tuhan, benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Biarlah apa yang sudah disampaikan oleh hambanya boleh menjadi berkat dan bekal buat hidup kita. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan berikan persembahan kita hari ini. Mari persiapkan persembahanmu. Dan sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Tak dapat kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Selain kami sepenuhnya memberi hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa saat ini Tuhan ke rumah Tuhan, sungguh-sungguh boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Mari sama-sama katakan amin. Selamat memberi ibu-ibu. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan setiap wanita di tempat ini yang mendengarkan ibadah Women in Christ. Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka semua.
Dan biar damai sejahtera, kekuatan dan hikmat dari surga mengalir turun dalam kehidupan semua para wanita di tempat ini dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ia menjadi penolong yang sepadan dan pada akhirnya ia, suaminya dan seluruh keluarganya damai sejahtera dan berbahagia. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, yuk sama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati para wanita di tempat ini berlimpah-limpah.